Laporan praktikum jaringan tumbuhan monokotil. Nama Jansen Rumahorbo, NIM 2503008. Dosen pengampu Cik Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan proses kompleks yang melibatkan pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel. Secara garis besar, jaringan penyusun tubuh tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama berdasarkan aktivitas pembelahan selnya, yaitu jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan muda atau meristem adalah kumpulan sel yang tetap berada dalam fase embrionik. Artinya, sel-sel tersebut secara aktif melakukan pembelahan mitosis secara terus-menerus. Sedangkan jaringan dewasa terbentuk melalui proses diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel yang dihasilkan oleh jaringan meristem. Tujuan praktikum ini adalah supaya kita bisa menjelaskan perbedaan jaringan muda dan jaringan dewasa, kemudian menjelaskan macam-macam jaringan meristem, kemudian menjelaskan macam-macam jaringan dewasa, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa, dan menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Alat yang kita gunakan pada praktikum ini adalah mikroskop, kaca preparat dan kaca penutup, silet, aquades, gelas beker, pipet tetes, tisu, dan kertas label. Nah, bahan-bahannya adalah akar, batang, dan daun jagung. Kemudian akar, batang, dan daun Roe discolor. Untuk cara kerjanya, yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian bersihkan alat yang digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas beker, pipet, serta kaca objek dan cover glass. Yang kedua, ambil sampel yang akan digunakan mulai akar, batang, dan daun dengan diiris setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. Yang ketiga, letakkan sampel di atas kaca objek, lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan cover glass. Lalu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. Yang keempat, letakkan di mikroskop cahaya, atur kecerahan cahayanya, lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu, foto sampel melalui lensa objek. Yang kelima, lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Ini adalah beberapa video dokumentasi pada saat praktikum. Ini adalah foto hasil praktikum yang akan saya bahas di bab selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada akar jagung, terlihat struktur anatomi khas tumbuhan monokotil yang terdiri dari epidermis, korteks parenkim, dan silinder pusat. Berkas pengangkut pada akar ini tersusun secara radial, di mana xilem dan floem terletak berselang-seling mengelilingi empulur atau pits yang berada di bagian poros tengah akar. Tidak jauh berbeda dengan akar jagung, pada batang mangga, berkas pengangkut xilem dan floem tampak tersebar tidak teratur di seluruh jaringan dasar, yang secara akademis dikenal dengan tipe stel ataxostele. Berkas pengangkut ini bertipe kolekteral, tertutup karena tidak memiliki kambium di antara xilem dan floem, sehingga membatasi pertumbuhan sekunder pada tanaman tersebut. Nah, pada daun jagung terlihat struktur anatomi monokotil dengan ciri khas berkas pengangkut yang tersusun sejajar atau paralel. Jaringan mesofil pada daun ini tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan spons secara jelas, melainkan cenderung seragam, serta terdapat sel-sel seludang pembuluh yang mengelilingi xilem dan floem sebagai ciri tanaman C4. Struktur ini berfungsi mengoptimalkan efisiensi fotosintesis dan pengaturan air di bawah kondisi lingkungan yang terik. Nah, untuk pada tumbuhan Roe discolor, akar Roe discolor terlihat struktur jaringan dewasa yang tersusun atas epidermis sebagai pelindung dan korteks parenkim yang tebal untuk penyimpanan cadangan makanan.
Sel-sel parenkim tampak memiliki dinding sel yang tipis dengan ruang antar sel yang jelas, mendukung fungsi metabolisme seluler. Nah, untuk pada batang Roediscolor, terlihat struktur jaringan dewasa monokotil yang didominasi oleh jaringan dasar parenkim dengan sel-sel berukuran besar dan ruang antar sel yang jelas. Sementara itu, pada daun Roediscolor terlihat struktur jaringan dewasa yang terorganisasi secara sistematis, mulai dari lapisan epidermis hingga jaringan mesofil. Daun ini memiliki epidermis atas dan bawah yang tersusun rapat, serta mengandung pigmen antosianin pada sisi aboksial yang memberikan warna keunguan khas. Kesimpulan pada praktikum ini, berdasarkan hasil pengamatan mikroskop pada organ akar, batang, dan daun Roediscolor, dapat disimpulkan bahwa tanaman ini memiliki struktur anatomi khas monokotil yang terorganisasi secara efisien sebagai jaringan dewasa. Secara keseluruhan, sistem vaskular pada ketiga organ tersebut menunjukkan tipe kolateral tertutup pada batang dan daun, serta radial pada akar, tanpa adanya pertumbuhan sekunder karena absennya kambium. Ini adalah beberapa referensi jurnal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Santi Om. Selamat pagi, siang, sore, malam.